Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Ferinawati. Saya seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, saya juga mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi ke-7. Untuk topik diskusi kita kali ini adalah mengenai isu gender. Di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru lebih banyak memberikan perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak partisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Nah, hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Cari dan temukan artikel ilmiah yang sudah terindeks SINTA atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender tersebut. Kemudian analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan bab hasil serta bahasan. Artikel yang saya temukan berjudul Gender Equality in Achieving Inclusive Education in Elementary School and Junior High School. Kesetaraan gender dalam mencapai pendidikan inklusif di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karya Neng Yanti dan kawan-kawan yang bersumber dari The Journal of Society and Media, terbit di bulan April tahun 2025. Artikel ini berasal dari jurnal UNESA yang sudah terindeks SINTA. Alamat webnya journal.unesa.ac.id. Nah, artikel ini membahas secara langsung bagaimana bias gender termasuk sikap guru yang mempengaruhi partisipasi siswa di sekolah. Analisis artikel, bias gender dalam partisipasi kelas. Artikel ini meneliti bagaimana kesetaraan gender diimplementasikan dalam pendidikan inklusif di Indonesia dengan fokus khusus pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang bagian pertama, pendahuluan atau rumusan masalah. Berdasarkan konteks penelitian, bagian pendahuluan artikel ini menyoroti beberapa masalah utama yang berkaitan dengan topik diskusi kita. Yang pertama, bias yang mengakar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa bias gender terus mempengaruhi proses pendidikan. Yang kedua, dampak pada partisipasi. Rumusan masalah utama berfokus pada bagaimana siswa perempuan seringkali kurang didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Yang ketiga, stereotip guru. Artikel ini mengidentifikasi persepsi guru sebagai masalah. Siswi perempuan sering dianggap pasif, sebuah stereotip yang secara langsung merusak kepercayaan diri akademik dan keterlibatan jangka panjang mereka dalam pendidikan. Yang keempat, kesenjangan penelitian. Peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan di konteks Indonesia mengenai apakah pendidikan di tingkat dasar benar-benar memberdayakan anak perempuan, sehingga penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Hasil dan pembahasan. Bagian hasil penelitian memberikan bukti nyata yang mengonfirmasi kecenderungan yang dideskripsikan pada topik diskusi. Yang pertama, perbedaan partisipasi terbukti. Temuan utama menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, bias guru ditemukan. Ini adalah poin kunci yang paling relevan. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan sikap guru terhadap siswa berdasarkan gender. Nah, ini membuktikan bahwa bias yang dirasakan para siswi pada topik diskusi adalah fenomena yang teramati dalam penelitian. Guru secara nyata memperlakukan siswa secara berbeda tergantung pada jenis kelamin mereka. Yang ketiga, pemisahan aktivitas. Temuan ini juga sejalan dengan topik diskusi yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Hasil studi menunjukkan bahwa anak laki-laki mendominasi dalam olahraga fisik intensitas tinggi, sementara anak perempuan lebih banyak terlibat dalam bidang seni. Nah, ini mencerminkan alokasi dukungan yang bias, di mana sekolah atau guru mengarahkan siswa ke aktivitas yang dianggap sesuai secara stereotip. Nah, artikel ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk skenario yang menjadi bahasan pada topik diskusi kita kali ini. Artikel ini mengonfirmasi bahwa bias guru, dalam hal ini perbedaan sikap, adalah faktor nyata yang terkontribusi pada perbedaan partisipasi aktif di kelas dan mengarahkan siswa ke dalam peran stereotip gender.
dalam hal ini di bidang olahraga dan seni. Nah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kepercayaan diri akademik siswi perempuan. Baiklah, itu tadi tanggapan saya untuk topik diskusi kita pada sesi ketujuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.